Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamid Baidawi Wardah, NIM 19081020005. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengerjaan manajemen produk. Manajemen produk adalah sebuah fungsi di dalam sebuah organisasi yang bertugas untuk merencanakan, meramalkan, memproduksi, dan memasarkan sebuah produk. Jadi, organisasi ini yang bertugas untuk merencanakan kapan produknya akan dibuat, kapan produknya akan diluncurkan, dan meramalkan daerah pasar mana yang akan dituju oleh produk tersebut. Kemudian kapan untuk memproduksi produk yang akan dibuat, kemudian lanjut memasarkan sebuah produknya. Nah, manajemen produk mencakup peran pengembangan produk dan pemasaran produk. Manajemen produk saat ini menjadi fokus utama karena mengingat persaingan produk-produk pada era saat ini sangat luar biasa. Setiap produk yang dihasilkan akan semakin kompleks seiring dengan perkembangan waktu. Produk yang kompleks tentunya juga memerlukan suatu tim yang memiliki kemampuan, keahlian, dan peranan yang kompleks juga. Nah, setiap perusahaan yang ingin bertahan dan berkembang usahanya harus selalu memiliki inovasi terhadap produk yang dihasilkannya. Perusahaan harus memperkenalkan produk baru karena agar bisa tetap bersaing di pasaran. Pengembangan produk baru dan mengelola siklus hidup produk baru menuntut sumber daya khusus yang dapat menginkubasi produk baru dan mengelola siklus hidup produk. Saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen produk. Fungsi manajemen produk adalah bersifat lintas fungsional dan menjembatani banyak departemen. Misalnya, manajer produk harus bekerja sama dengan departemen teknik dan departemen riset, dan pada saat yang bersamaan harus berkoordinasi dengan fungsi penjualan dan pemasaran. Manajer produk juga harus memastikan bahwa keuangan dari produk yang diluncurkan adalah sehat dan bahwa pendapatan yang diharapkan dari produk tersebut direalisasikan. Khususnya, manajer produk mungkin harus menerjemahkan persyaratan dari produk baru yang diberikan kepadanya oleh tim penjualan dan pemasaran ke dalam spesifikasi teknik yang diperlukan oleh departemen teknik dan departemen riset. Seringkali manajemen produk dibagi menjadi fungsi inbound dan fungsi outbound. Manajemen produk inbound berkaitan dengan penyerapan informasi tentang produk potensial seperti menganalisis data riset pasar, berdiskusi tentang tren pasar, dan penginderaan pasar atau intuisi pasar. Sedangkan manajemen produk outbound di sisi lain berkonsentrasi pada cara di mana produk dipasarkan dan melibatkan distribusi informasi dan menargetkan produk di segmen konsumen. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep produk. Konsep produk menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan pelengkap inovasi terbaik. Seorang manajer dalam perusahaan yang berorientasi pada produk akan memusatkan perhatiannya pada usaha untuk merancang dan menghasilkan produk yang unggul dan akan terus-menerus disempurnakan. Berdasarkan konsep produk, manajer menganggap bahwa pembeli sangat menghargai suatu produk yang dirancang dan dibuat dengan baik, serta mereka dapat menilai kinerja dan kualitas suatu produk. Berdasarkan konsep produk ini, selanjutnya harus memfokuskan pada perbaikan produk yang berkelanjutan. Kualitas dan peningkatan produk adalah bagian yang penting dalam sebagian besar strategi pemasaran. Istilah ini juga merujuk pada ide produk baru yang memenuhi keinginan dan kebutuhan fungsional, sosial, dan psikologis konsumen. Manajemen yang fokus pada konsep ini akan berkonsentrasi untuk membuat suatu produk yang unggul dan meningkatkannya dari waktu ke waktu. Keberhasilan sistem perusahaan di masa depan akan banyak tergantung kepada kemampuan perusahaan dalam menyajikan produk yang menarik,
kompetitif, dan memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Inovasi produk harus menjadi strategi prioritas dalam perusahaan, sebab inovasi memiliki peran penting di tengah pasar yang kompetitif. Karena itu, suatu perusahaan harus bisa selalu mengembangkan inovasi-inovasi baru. Oleh karena itu, inovasi dalam bentuk produk sangatlah penting bagi suatu perusahaan agar tetap dapat bertahan. Perkembangan produk. Pengembangan produk adalah strategi untuk pertumbuhan perusahaan dengan menawarkan produk baru atau yang dimodifikasikan ke segmen pasar yang sekarang. Dalam pengembangan suatu produk ini tidaklah hal yang mudah karena suatu perusahaan jika ingin mengembangkan produknya ini pasti akan mengalami banyak rintangan ataupun hambatan, entah itu dari dalam perusahaan atau dari luar perusahaan itu sendiri. Sehingga tidak sedikit perusahaan yang mengalami kegagalan dalam mengembangkan produknya. Menurut Philip Kotler, ada 3 strategi di dalam pengembangan suatu produk. Yang pertama ada strategi peningkatan kualitas atau quality improvement. Strategi ini digunakan untuk meningkatkan kinerja fungsional produk, daya tahan, keandalan, kecepatan, dan juga rasa. Yang kedua ada strategi peningkatan keistimewaan atau future improvement. Strategi ini untuk menambah keistimewaan produk baru, entah itu seperti ukuran, berat, bahan, kelengkapan, dan tambahan aksesoris yang lainnya, yang memperluas keanekaragaman dan keamanan suatu produk. Yang ketiga, yang terakhir ada strategi peningkatan gaya atau style improvement. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik estetis pada suatu produk itu. Seperti perusahaan bisa memperkenalkan variasi warnanya, tekstur, dan juga sering merubah gaya kemasan. Saya Sarah Ayu Fernanda, NIM 190810201020. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong pengembangan produk dan faktor penghambat pengembangan produk. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong pengembangan produk. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi. Semakin berkembangnya teknologi yang pesat dapat memungkinkan terjadinya sarana produksi yang baru. Nah, dari sarana produksi yang baru ini bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk membuat dan menyempurnakan produk, sehingga kualitas produk menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu perubahan selera konsumen. Perubahan selera konsumen ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, tingkat perkembangan penduduk, serta kesetiaan konsumen terhadap produk yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu persaingan. Adanya persaingan di antara perusahaan yang sejenis akan mengakibatkan perusahaan tersebut berusaha mengembangkan produknya agar tidak kalah saing dengan perusahaan yang lain. Nah, yang keempat adalah adanya kapasitas produk berlebihan. Dengan meningkatkan mesin-mesin yang dimiliki perusahaan, maka perusahaan akan membuat produk-produk sebanyak-banyaknya. Nah, dengan kelebihan produksi ini akan menjadi peluang bagi perusahaan, di mana produk-produk tersebut akan dijual belikan sehingga perusahaan mendapat revenue yang lebih tinggi. Yang kelima yaitu siklus hidup produk yang rendah. Siklus ini dapat mendorong perusahaan untuk terus mengembangkan produknya sehingga konsumen tidak bosan dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Yang keenam yaitu adanya keinginan untuk meningkatkan laba. Semua perusahaan juga ingin labanya meningkat. Oleh karena itu perusahaan berusaha untuk memperkuat posisi produk dan memperluas pasar agar laba di perusahaan tersebut selalu meningkat. Itulah 6 opsi tentang faktor pendorong pengembangan produk. Selanjutnya saya akan membahas tentang faktor penghambat pengembangan produk. Yang pertama yaitu kekurangan gagasan.
Nah, kekurangan gagasan ini membahas mengenai produk baru yang penting di bidang tertentu. Mungkin hanya ditemukan beberapa cara untuk memperbaiki produk dasar. Yang kedua, yaitu pasar yang terbagi-bagi. Persaingan yang ketat menyebabkan pasar tersebut menjadi terbagi-bagi. Nah, oleh karena itu, perusahaan harus mengarahkan produk baru ke segmen pasar yang lebih kecil. Dan dalam hal ini berarti penjualan dan laba yang lebih rendah untuk setiap produknya. Yang ketiga yaitu kendala sosial dan pemerintah. Produk baru harus memenuhi kriteria seperti keamanan konsumen dan keseimbangan lingkungannya. Dan yang nomor 4 yaitu mahalnya proses pengembangan produk. Suatu perusahaan pada umumnya harus menciptakan berbagai gagasan tentang menciptakan berbagai produk baru untuk menentukan hanya satu produk yang layak untuk dikembangkan. Dan yang nomor 5 yaitu kekurangan modal. Beberapa perusahaan yang memiliki gagasan yang baik tidak dapat mengumpulkan dana yang diperlukan untuk melakukan riset dan meluncurkan produk baru. Yang keenam yaitu waktu pengembangan yang lebih singkat. Perusahaan yang tidak dapat mengembangkan produk baru secara cepat akan berada di pihak yang tidak memiliki keunggulan. Dan yang terakhir yaitu siklus hidup produk yang lebih singkat. Ketika suatu saat produk baru tersebut berhasil, maka akan ada pesaing dengan cepat yang meniru produk tersebut. Saya Gita Rahmawati, NIM 19081020121 dari kelompok 1. Pengertian manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan adalah sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas pra-penjualan dan pasca penjualan dalam sebuah organisasi. Manajemen hubungan pelanggan ini meliputi aspek-aspek yang berhubungan dengan pelanggan dan calon pelanggan. Termasuk di dalamnya ada pusat panggilan atau call center, tenaga penjualan, pemasaran, dukungan motivasi, dan layanan lapangan. Jadi perusahaan mengelola hubungan korporasi dengan pelanggan dengan harapan untuk dapat memaksimumkan komunikasi dan pemasaran melalui berbagai kontak yang berbeda. Nah, kontak-kontak yang berbeda tersebut itu bisa melalui call center, web, lalu pemasaran, tenaga penjualan, dan lain sebagainya. Jadi perusahaan akan mengumpulkan informasi-informasi yang didapat dari berbagai kontak yang berbeda tersebut untuk mengetahui informasi-informasi penting dari pelanggan. Sehingga perusahaan akan dapat dengan tepat untuk merencanakan, untuk dapat memasarkan produk, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas pra-penjualan dan pasca penjualan. Ada beberapa manfaat manajemen hubungan pelanggan. Yang pertama, yakni mendorong loyalitas pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan ini memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan informasi-informasi dari berbagai titik kontak dengan pelanggan. Baik itu melalui web, melalui call center, melalui staf pemasaran, dan lain sebagainya. Dengan adanya konsistensi dan kemudahan dalam mengakses dan menerima informasi, misalnya informasi-informasi yang diperoleh perusahaan itu mengenai pelayanan perusahaan, maka bagian pelayanan akan meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik lagi kepada pelanggan. Nah, dengan seperti itu, maka pelanggan akan merasa puas atau merasa terpenuhi apa yang mereka inginkan. Sehingga berhubungan dengan hal itu, maka hal tersebut akan mendorong sikap loyalitas pelanggan terhadap perusahaan tersebut. Manfaat manajemen hubungan pelanggan yang kedua yakni mengurangi biaya. Jadi apabila suatu perusahaan menerapkan manajemen hubungan pelanggan, maka penjualan dan pelayanan terhadap pelanggan akan dapat memiliki skema yang spesifik, serta perusahaan akan dapat menargetkan pelayanan terhadap pelanggan
di saat yang tepat dan dengan pelayanan yang tepat. Nah, dengan target tersebut, maka biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu akan terperinci dengan baik, sehingga biaya yang dikeluarkan itu tidak ada yang terbuang sia-sia, karena biaya yang dikeluarkan itu sesuai dengan target. Berbeda halnya apabila perusahaan tidak menerapkan manajemen hubungan pelanggan. Hal tersebut, biaya yang dikeluarkan untuk pelayanan dan penjualan itu tidak akan terperinci dengan baik, karena perusahaan tidak mendapatkan informasi-informasi yang penting dari pelanggan. Jadi seperti itu. Manfaat manajemen hubungan pelanggan yang ketiga yakni meningkatkan efisiensi operasional. Jadi kemudahan penjualan dan pelayanan bagi pelanggan yang didapat perusahaan dari penerapan manajemen hubungan pelanggan yakni dapat menurunkan resiko turunnya kualitas pelayanan yang baik dan dapat juga menurunkan beban cash flow. Lalu manfaat yang keempat yakni peningkatan time to market. Jadi apabila suatu perusahaan menerapkan manajemen hubungan pelanggan, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan informasi-informasi yang sangat penting dari pelanggan yang dapat menunjang proses penjualan dan pelayanan perusahaan ke depannya. Seperti halnya informasi mengenai tren pembelian pelanggan. Nah, informasi tersebut sangat penting bagi perusahaan, karena dengan adanya informasi tersebut, maka perusahaan akan dapat menjadwalkan waktu yang tepat untuk memasarkan produk mereka. Lalu yang kelima yaitu peningkatan pendapatan. Jadi manfaat-manfaat yang telah saya sebutkan tadi itu berujung pada peningkatan pendapatan perusahaan, karena apabila suatu perusahaan dapat meningkatkan manajemen hubungan pelanggan yang baik, maka perusahaan akan memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan pendapatan yang meningkat. Baik, selanjutnya adalah saya, Putri Ayu Lestari, dengan NIM 190810201022. Saya akan mempresentasikan serta menjelaskan mengenai strategi hubungan pelanggan. Apa sih strategi hubungan pelanggan itu? Strategi hubungan pelanggan adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan pelanggan. Nah, kenapa hubungan dengan pelanggan itu perlu untuk dipertahankan ya? Karena dengan adanya hubungan pelanggan yang baik antara perusahaan dan pelanggan tersebut sendiri, maka perusahaan akan mendapatkan suatu nilai, yaitu di mana pelanggan akan meningkatkan nilai retensinya terhadap perusahaan tersebut. Nah, apabila pelanggan loyal terhadap perusahaan tersebut, maka perusahaan akan semakin berkembang dan revenue-nya pun akan meningkat. Hubungan dengan pelanggan terdapat 3 cara. Yang pertama yaitu gamification. Apa sih yang dimaksud dengan gamification ini? Gamification adalah menerapkan suatu aturan dalam permainan atau game. Nah, sebagian besar atau pada umumnya itu perusahaan menggunakan leaderboard. Jadi leaderboard ini merupakan suatu sistem di mana transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pelanggan akan di-list atau didaftar, dan yang menempati urutan paling atas di leaderboard yaitu pelanggan yang paling sering melakukan transaksi dan selalu melakukan transaksi di perusahaan tersebut, maka akan mendapatkan suatu reward atau hadiah. Nah, hal ini dilakukan tanpa sadar ataupun tidak, pelanggan akan tersugesti untuk melakukan transaksi sebanyak-banyaknya di perusahaan tersebut. Nah, oleh karena itu, apabila semakin pelanggan melakukan transaksi semakin banyak, perusahaan akan semakin mendapatkan keuntungan. Yang ketiga adalah menjalankan loyalty program. Jadi loyalty program ini mengapresiasi transaksi-transaksi yang telah dilakukan oleh pelanggan ataupun hal-hal yang telah
dilakukan oleh pelanggan tersebut. Jadi pelanggan itu akan merasa teristimewakan sehingga meningkatkan nilai retensinya terhadap perusahaan tersebut. Jadi contoh dari program loyalty ini sendiri yaitu perusahaan dapat memberikan poin untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh pelanggan. Jadi apabila poin tersebut sudah memenuhi suatu target, akan mendapatkan suatu reward atau hadiah dari perusahaan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah cara menjaga hubungan dengan pelanggan. Nah, di sini ada nomor 1 sampai 7. Dari yang pertama yaitu dengan cara memahami kebutuhan pelanggan. Yang kedua yaitu dengan komunikasi secara langsung dengan pelanggan. Yang ketiga yaitu fokus pada pelayanan. Yang keempat yaitu gali tanggapan pelanggan. Yang kelima adalah mempertahankan kesetiaan dari pelanggan itu sendiri. Yang keenam yaitu menangani tanggapan dari pelanggan itu. Dan yang ketujuh adalah memberikan reward atau giveaway, suatu hadiah bagi pelanggan. Hal-hal ini penting dilakukan oleh suatu perusahaan agar pelanggan-pelanggan tersebut merasa terapresiasi. Dan apabila pelanggan sudah merasa terapresiasi, hubungannya dengan perusahaan tersebut akan semakin baik dan berpengaruh positif bagi perusahaan. Perusahaan tersebut dapat berkembang dengan baik dan mencapai tujuannya. Terima kasih telah menonton video presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.